Berarti sampai kapanpun kalau kita ucapkan kepada mereka, apabila kita keluarkan kata-kata, "Oi, berimanlah kalian seperti kami yang telah menerima iman kepada Allah dan Rasulullah." Pasti mereka akan menjawab, gimana? Apakah kami harus beriman kepada orang yang bodoh itu? Terjadi? Kira-kira terjadi selama debat lintas agama kita? Terjadi? Ya, kemarin ada ma kan? Nah, oke, ma kemarin kita bahas. Ma itu adalah nafi donni. Nah, ini ma nafi donni. Oke? Nah, coba lihat di sini. La. Berarti kalau la apa? Nafi donni apa kemarin? Coba, saya pengen tahu. Ada yang masih ingat? Kemarin menjelaskan nafi donni. Apa itu nafi donni? Silakan dijawab. Apa itu nafi donni? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Umpama salah. Kemarin aku alfa, kemarin nggak ada ngaji, nggak tahu bang. Oke, kita kemarin dan beberapa waktu yang lalu kita telah menjelaskan nafi dhanni dan nafil wuku'. Nah, ada nafil dhanni, ada nafil wuku'i kan? Apa itu? Nafi dhanni yang dibantah adalah sangkaan. Apa dibantah sangkaan? Contoh gini. Apakah kalian mengira aku tidak buat PR? Nah, ini sangkaan orang yang kita bantah, tapi kejadian buat PR tetap kita kerjakan. Paham maksudnya? Ada yang membantah kejadian. Bu, aku tidak buat PR. Nah, ini yang dibantah adalah kejadian. Oke. Ada yang membantah prasangka saja. Dinamakan dengan nafi dhanni. Oke. Coba kita perhatikan di ayat ini. Nah, di ayat ini, kalau di sini ditulis dengan ma, oke, kalau bukan la, maka nafi dhanni. Hanya sangkaan. Mirip istifham ingkari. Salah, istifham ingkari itu penegasan doang. Nah, nafi dhanni ini yang dibantah apanya? Yang dibantah sangkaannya doang. Sangkaannya kena bantah. Nah, kalau la, apa yang dibantah? Kejadiannya nggak pernah terjadi. Paham ya? Majas mursal, tidak, nggak masuk majas mursal nih. Nah, ingat, kalau nafil wuku'i, kejadiannya nggak pernah terjadi. Kayak contoh gini. Aku tidak makan nasi. Benar kejadian makan nasi ya enggak ya, saat kita memberitahukan. Tapi kalau bilang kalian apa? Kalian kira aku tidak makan. Nah, ini adalah kalimat yang membantah sangkaan. Kejadiannya berarti kita makan. Contoh gini, kamu kira ibu guru tidak tahu kalau kamu tawuran. Ini menunjukkan apa? Sangkaan kepada tidak tahu dibantah, tawurannya terjadi. Paham? Kalau dikatakan aku tidak tawuran, ini emang tawurannya nggak kejadian. Tapi kalau aku bilang, kalian kira aku tawuran? Apa namanya itu? Kalian kira gimana cara buat? Oh, kamu kira ibu guru tidak tahu kalau kamu tawuran. Nah, menunjukkan apa? Bahwa tawurannya kejadian, sangkaannya yang dibantah. Nah, sekarang kita lihat daripada ataf ini, ataf yang disebutkan di dalam kalimat ini. Nah, di sini ada ataf, ada kalimat bantahan pakai la. Nah, la ini adalah kata tidak yang membantah kejadian. Membantah kejadian. Kejadian apa? Kejadian la yash'urun. Apa itu la yash'urun? Sadar. Nah, ini bukan sangkaan. Tapi memang kejadiannya. Nah, Allah mau bilang di ayat ini, memang mereka tidak sadar tentang hal itu. Paham maksudnya? Bukan yang dibantah ke kita, kalian sangka mereka sadar. Bukan. Tapi yang mau disampaikan ayat tersebut, memang mereka nggak sadar. Paham maksudnya? Paham perbedaannya? Paham. Alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulan ayatnya mau bilang, apa enggak? Kata Allah. Ini kesimpulan ayat itu. Apa enggak? Mereka itu memang orang yang berbuat kerusakan. Siapa? Si munafikun yang mengatakan takut kepadaku. Tapi dia berbuat zalim antar sesamanya. Si kafirun yang tidak menyembahku. Akan tetapi mereka justru berbuat dosa di muka bumi ini. Dan melegalkan segala cara. Dan mereka tidak sadar. Kata tidak sadar ini bukan bantah sangkaan kita doang. Mereka sadar apa enggak ya? Bukan. Tapi yang dibantah memang kejadian sadarnya tidak akan pernah berlaku kepada mereka. Selama mereka tidak keluar daripada kekafiran, selama mereka tidak keluar daripada kemunafikan. Gimana? Sudah paham maksud ayat ini? Biar kita lanjut ke ayat selanjutnya. Penafian la yash'urun. Benar. Ngapain kalian tanggapi aku tanya? Udah paham, biar kita masuk ke ayat selanjutnya. Kan tadi baru aja kita ngaji bahwa mereka
Apabila diucapkan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan menzolimi antar sesama kalian. Mereka bilang mereka berbuat kebaikan. Kata Allah, apa enggak? Mereka emang selalu akan berbuat keburukan. Mereka akan selalu tidak pernah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana pengajian, mana debat, mana enggak. Mereka akan selalu kocar-kacir dan kepanasan. Bahkan menghujat di dalam segmen manapun. Dan mereka nggak sadar, kata Allah. Bukan, apakah kalian mengira mereka sadar? Bukan. Allah langsung mau bilang tidak sadar mereka akan hal itu. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya ayat terakhir. Nah, ayat terakhir dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Apabila dikatakan kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Adalah orang kafir dan orang munafik. Apa yang dikatakan? Aminu. Berimanlah kalian hai mereka itu, seperti telah beriman segala manusia, seperti telah menerima iman segala manusia. Niscaya mereka akan menjawab, apakah kami harus beriman? Sama seperti orang-orang yang picik itu, ataupun kita bilang di sini lebih tepat, yang bodoh itu. Paham maksudnya? Tadi kita udah bilang, iza ini kalimat apa tadi? Coba ada yang masih ingat? Iza itu kalimat apa? Ada yang masih ingat? Iza itu kalimat apa? Syarat. Nah, penegasan salah. Nah, ini nggak dicatat. Kalau nggak dicatat kayak gini jadinya nih. Iza itu kalimat syarat. Nah, kalau kalimat syarat ini adalah kalimat yang dua-duanya berlaku ataupun salah satunya berlaku. Tetap berlaku. Saya tanya, berlakunya satu saja atau berlaku dua? Dua-duanya. Bagus. Sama kayak kita bilang, apabila matahari keluar, maka teranglah bumi. Nah, nggak bisa teranglah bumi tanpa matahari, dan nggak bisa keluar matahari, bumi nggak terang. Nah, dua-duanya berlaku. Oke. Kalau yang satu kalimat saja berlaku, namanya kalimat mutlak. Bagaimana saya ngomong? Aku seorang gubernur. Selesai. Atau, aku melihat matahari. Selesai. Sudah cukup. Tapi kalau saya bilang apabila matahari keluar, saya diam. Nah, ini belum sempurna. Maka syarat dua-duanya pasti berlaku. Apabila matahari keluar, maka keringlah pakaian. Menunjukkan apa? Bahwa kedua-duanya pasti berlaku. Nah, coba perhatikan di ayat ini. Di ayat yang tadi, di Al-Baqarah ayat 13, apa yang disampaikan? Di Al-Baqarah ayat 13 disampaikan, apabila kita katakan kepada mereka itu orang kafir, berimanlah kalian hai mereka itu, seperti orang-orang yang telah menerima iman. Maka pasti mereka akan menjawab, apakah kami harus beriman sama seperti orang-orang bodoh itu? Ini salah satunya berlaku apa dua-duanya berlaku? Dua-duanya pasti berlaku. Nah, maksud dua-duanya pasti berlaku berarti sampai kapanpun kalau kita ucapkan kepada mereka, apabila kita keluarkan kata-kata, oi berimanlah kalian seperti kami yang telah menerima iman kepada Allah dan Rasulullah, pasti mereka akan menjawab, gimana? Apakah kami harus beriman kepada orang yang bodoh itu? Terjadi? Kira-kira terjadi selama debat lintas agama kita? Terjadi? Banyak. Oke, berarti sering terjadi ya di dalam debat lintas agama. Terjadi kan? Terus, apa jawaban Allah? Apabila kita katakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang yang telah menerima iman, mereka pasti menjawab. Mereka akan menjawab, apakah kami harus beriman sama seperti orang-orang bodoh itu? Nah, ini imkan wuku atau nafi wuku apabilanya. Kalimat apabilanya ini imkan wuku ataupun nafi wuku. Coba. Imkan wuku pasti terjadi. Dan sekarang dalam debat lintas agama, woi pakai pikiran, kembalilah kepada iman yang benar. Layaknya orang-orang yang telah beriman. Mereka bilang,
Oi kadrun, kalian itu mau aja ditipu sama si Muhammad. Bener gak? Ada kira-kira yang ditipu oleh Al-Quran? Tidak ada. Apa yang Al-Quran ceritakan itu pasti kejadian terjadi. Kalau kita ajak mereka beriman, dengan bodoh mereka akan menjawab, ngapain kalian ikuti si Muhammad itu, benar gak? Sampai sekarang terjadi. Sehingga apa jawaban daripada ayat ini? Jawaban daripada ayat ini, apa enggak lagi? Apa enggak? Bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh itu. Sufaha, artinya kosong guys. Nah, akan tetapi mereka tidak tahu. Mereka lah orang-orang bodoh itu, akan tetapi mereka tidak tahu. Pertanyaan saya, di dalam debat lintas agama, perhatikan, benar-benar kejadian Oten, benar. Gini, pernah nggak kalian masuk ke room Oten, mereka bilang, ini Uclim ini kenapa ayat Al-Quran padahal udah ngomong gini, mereka masih nggak percaya loh, bodoh kali. Paham maksudnya? Di mata kita mereka itu bodoh banget. Di mata mereka kita itu bodoh banget. Allah bilang mereka tidak pernah mau sadar. Yang kedua, mereka tidak akan tahu kalau mereka bodoh. Terjadi nggak? Terjadi. Tepuk tangan buat Al-Quran. Karena kalau kita standarkan kata tahu dan kata benar itu beda. Tahu, itu kata tahu ini berbicara tentang bagaimana sistem otak memproduksi informasi. Kalian tahu nggak kalau kipas angin itu bisa ada di atas kelapa? Tahu? Ya caranya, bayangkan ada pohon kelapa, kalian bayangkan ada kipas angin di atasnya. Selesai. Tapi dalam menemukan kebenaran bahwa kipas angin itu ada di atas pohon kelapa butuh pembuktian. Apa? Bagaimana kemudian hal yang memungkinkan, yang dipikirkan oleh otak yang bisa membuat kejadian kipas angin ada di atas pohon kelapa. Disebutkan dengan kata-kata lanjutan. Tadi ada bapak-bapak kepanasan. Di atas sana kebetulan aku punya kipas angin yang pakai cas. Nah dia kepanasan sambil potong kelapa, dia naik manjat taruh di atas, maka otak akan mengatakan ini benar, gitu. Artinya kebenaran itu bukan tulisan. Contoh, saya tanya kepada kalian, kalau Nabi Muhammad dan kalau di Al-Quran mengatakan Tuhan adalah Nabi Muhammad misalnya, kalian mau beriman terhadap Islam atau justru meninggalkan Islam? Enggak lah. Enggak, pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyembah dirinya, kalian akan Islam atau keluar dari Islam? Nah, kalau yang jawab Islam, ini masih bersifat, ini orang yang masih terbawa kebenaran di atas satu nama, Islam. Masih terbawa kebenaran di atas satu nama, Al-Quran. Masih terbawa satu kebenaran di atas Nabi Muhammad. Padahal maksud daripada Islam ini kebenaran tidak dari semua itu. Apa? Dari akalmu. Tapi semua yang difikirkan oleh akalmu ada di Al-Quran. Apa yang kau fikirkan secara akalmu ada daripada mulutnya Nabi Muhammad. Apa yang kau sampaikan tentang kebenaran itu ada pada Allah yang disampaikan melalui Al-Quran. Itu maksudnya. Jadi ibaratnya kalau ada Islam mengajarkan Nabi Muhammad adalah Tuhan. Kita pasti akan menolak. Kenapa? Karena apa? Tidak mungkin Tuhan itu manusia. Kalau dia manusia pasti lemah, maka Tuhan tak boleh lemah. Kalau dia manusia pasti dilahirkan, maka Tuhan tak boleh dilahirkan. Kalau yang namanya manusia pasti mati, maka Tuhan tak boleh mati. Maka kalau ada ajaran yang mengajarkan Nabi Muhammad adalah Tuhan, saya keluar dari ajaran tersebut. Karena saya tidak pantas memantaskan Tuhan dalam kemanusiaan. Tapi apa yang terjadi? Tadi kan sifatnya ini adalah nafi wuku, enggak kejadian. Saya berandai-andai untuk menjadi nasihat. Saya berandai untuk jadi nasihat. Siratannya yang ditinjau. Apa siratan? Saya berandai jikalau Nabi Muhammad mengajarkan menyembah dirinya. Ini apa? Jangan tinjau kata-katanya, tinjau siratan maksud. Menunjukkan apa? Ini nggak mungkin terjadi. Menunjukkan ada hal yang lain yang mau saya sampaikan. Apa? Menunjukkan jikalau Islam pun mengajarkan menyembah manusia, maka dari awal kita tak boleh menerima Islam. Tapi ketika Islam mengajarkan bagaimana sistem otak berpikir untuk menemukan Tuhan, karena alasan itu kita menerima Islam.
Kita menerima Islam bukan karena nabinya Nabi Muhammad. Kita menerima Islam bukan karena namanya adalah Islam. Kita menerima Islam bukan karena Tuhannya namanya Allah. Kita menerima Islam bukan karena kitabnya namanya Al-Quran. Tapi apa? Kita menerima Islam karena dari mulut Nabi Muhammad adalah isi pikiran kita. Dan yang disampaikan oleh Tuhan Sang Pencipta otak adalah konfirmasi otak kita. Dan yang dituliskan di dalam Al-Quran detik kita membacanya itu adalah kebenaran yang difikirkan oleh otak kita juga. Untuk menunjukkan apa? Semua yang disampaikan daripada Allah sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, sampai kepada pendengaran kita dan pikiran kita dan kebijaksanaan hati kita untuk mengiyakan yang iya dan mentidakkan yang tidak ada satupun yang dapat kita bantah. Maka jikalau tidak ada bantahan, maka ini adalah benar. Kayak contoh, 1 tambah 1 bisa dibantah, 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa dibantah nggak? Enggak. Menunjukkan inilah kebenaran. Baru kita boleh menyalahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Salahkan dulu maksud 1 tambah 1 sama dengan 2. Baru bisa katakan ini salah. Detik kita diam dan tak bisa menyalahkan, maka itu benar. Sama seperti apa yang diajarkan di dalam Islam. Nah, itu yang membuat jikalau pemikiran seperti ini kita ajarkan kepada mereka, mereka akan bilang sungguh bodoh. Mereka akan mengatakan berimanlah kepada seperti kami yang telah beriman dengan logika. Kami menemukan kebenaran karena validasi akal. Maka ayolah beriman sama seperti kami. Mereka akan menjawab, uclim-uclim dan kadrun-kadrun ini mau aja ditipu oleh si Mamat. Untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran pasti terjadi. Kata Al-Quran, dengan iza, imkan wuku, ini pasti terjadi saat wahai manusia kalian mengatakan kepada mereka, berimanlah seperti kami telah beriman dan menerima iman. Pasti nanti dari mulut keji mereka akan mengatakan, apa? Apakah kami harus mengikuti si Mamat yang kawin sama anak kecil itu? Pasti. Tanpa mereka ingin tahu hakikat hadis tersebut. Tanpa mereka ingin pelajari bahasa maksud daripada hadis tersebut. Tanpa mereka pelajari maksud jarah dan ta'dilah daripada hadis tersebut. Tanpa harus mereka pelajari segala sesuatu yang mencakup tentang hadis tersebut. Tidak. Yang mereka tahu, saya harus menyuratkan segala kebencian saya terhadap nabinya Islam. Kata Allah, merekalah orang bodoh. Namun, la ta'lamun. Mereka nggak akan pernah tahu kalau mereka itu bodoh. Karena di detik itu, akal mereka sudah mati. Sampai di sini sudah paham teman-teman sekalian? Udah paham? Nah, malam besok baru kita lanjut ke lanjutan ayatnya. Masya Allah, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah. Udah paham teman-teman sekalian? Biar kita doa, malam besok kita lanjut ke pengajian selanjutnya. Oke, alhamdulillah. Yang belum gabung di grup tele, kayaknya DM saya deh. Biar saya gabungin di grup tele. Biar di grup tele itu dapat ini ya, dapat jadwal ngajar ngajinya biar nggak ada yang telat. Dan satu lagi teman-teman, di sini kita belajar, bukan dengar dakwah. Artinya belajar, kalau nggak paham ditanya lagi, maka dicatat. Oh, kalau ada catatan yang terlewat, tanya lagi. Kan tujuannya belajar. Kalau mau dengar dakwah, buka YouTube. Nggak usah dengar Bang Daman, dengar Ustadz Somad, enak. Dengar Ustadz Adi Hidayat, enak. Dengar Ustadz Nuruddin, enak. Dengar aja. Kalau mau dengar dakwah, tapi di sini adalah belajar. Arti belajar, sungguh sangat bodoh kita masuk ke room ini, tapi tidak tahu apa-apa. Jadi lebih baik tahu walaupun cuma satu. Jadi kalau saya terlewat menjelaskan, tanya kembali. Ya. Kalau saya terlewat, tanya kembali. Ya. Tanya kembali, gimana Bang maksud tadi? Misalnya gini, saya udah bilang imkan wuku, nafi wuku. Tanya. Bang bentar Bang, coba ulang. Nafi wuku, imkan wuku itu apa tadi? Jelasin lagi, catat. Nah, kan gitu. Kalau ada yang terlewat tadi masalah istifham ingkari, apa Bang? Ya, gitu. Oh ini Bang, nafidani, nafil wuku, imkan wuku, kalimat syarat. Tanya yang udah terlewat itu tanya agar bisa dicatat. Karena teman-teman, karena antum adalah pengajar untuk istri antum jika antum lelaki dan belum menikah. Dan antum adalah pengajar untuk anak antum jikalau antum sudah beranak. Maka nggak bisa berharap orang lain yang akan mengajarkan. Itu saja. Kalau seandainya ingin
menjadi orang-orang yang paham akan Al-Quran dan mendidik anak agar paham Al-Quran, maka mulai dari malam ini jadikanlah ini kepentingan, yaitu dengan cara mencatatkan materi-materinya. Paham ya? Dicatatin materinya. Karena enggak perlu antum masuk pesantren, karena di sini adalah ilmu pesantrennya. Nah, biar kami yang tahan dibangunin guru pakai air, di rotan, dikejar-kejar, antum tinggal ambil ilmunya, dan semoga itu selalu menjadi pemahaman yang luar biasa bagi antum ya. Oke teman-teman sekalian, mari kita tutup pengajiannya. Alhamdulillah, gimana teman-teman sekalian? Oke, paham ya? Paham ya, alhamdulillah ya. Guys, nah ini udah bercanda ya. Voting dulu, voting. Syukran, ilmu nggak di rotan nggak masuk bang. Ya, ini kalau bisa ngerotan udah kerotan satu-satu karena nggak dicatat. Mau orang tua kayak nggak peduli. Misalnya bang Bima nggak catat, kurotan nih, ketak gini. Karena ini ilmu penting. Siapa yang mau ngajarin anak antum nanti? Berharap Bang Daman akan ngajarin? Nggak bisa. Kita beda kota, beda negara. Antum yang akan mengajari anak antum agar terdidik jiwanya untuk kepentingan Al-Quran. Voting dulu. Bagus. Gini guys. Bagus kacamata ini atau yang ini? Sama apa beda ya? Mana yang bagus ya? Nih. Atau yang ini? Kita nggak punya bini. Kalau ada bini kita tinggal tanya ke bini kan. Ini bagus yang mana? Yang kedua. Yang ini. Sama yang ini. Yang ini. Iya kah? Oh yang ini ya. Yang ini lebih bagus ya? Oh nanti ganti kacanya lah. Wah berarti aku nyesal nih. Padahal ini yang baru. Wah aku menyesal nih. Wah tolong aku menyesal. Ya udahlah yang ini nanti aku ganti kacanya dulu ya. Berarti yang ini bagus ya frame-nya ya. Tinggal ganti kaca aja ya. Oke. Bagus semua. Oke. Udah yuk tutup dulu yuk. Doa dulu yuk. Oke udah ya selesai ya. Oke angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham daripada malaikat muqarrabin, fil afiyati, di dalam hati kami, ya arhamar rahimin. Ya Allah, hadiahkan kepada kami ma'allamtana, segala sesuatu yang belum kami ketahui, maka kembalikan pemahaman tersebut inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim salatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhadu bihil uqada wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij nalu bihil raghaib wa husnul hawatim biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim walad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, ini yang udah kelewat, nonton ulang di YouTube Ngaji Kala Asa. Jangan lupa di-subscribe. Namanya Ngaji Kala Asa. Itu nama YouTube kita ya. Nah, yang udah terlewat nonton di sana materinya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.